Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas PKKWU dengan proyek kami, yaitu RT RW-Net. Dengan saya Muhammad Abdul Aziz, nomor absen 28. Dan saya Margareta Dia Ayu Kristiasih, nomor absen 29. Beberapa topik yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, alat yang digunakan. Yang kedua, topologi. Yang ketiga, harga paket atau harga pemasangan. Yang keempat, gambar implementasi. Oke, yang pertama, alat yang digunakan. Ada 4 bagian untuk alat-alat yang digunakan. Yang pertama, manajemen. Ada 4 alat, yaitu yang pertama, router Mikrotik HAP Lite dengan harga sekitar 340.000. Yang kedua, media converter Netlink HTB 3100A dengan harga sekitar 85.000. Yang ketiga, access point outdoor tenda 03 dengan harga sekitar 400.000. Dan yang keempat, switch dengan harga sekitar 100.000. Jenis yang kedua yaitu jarak dekat dengan menggunakan kabel UTP. Alat-alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel UTP 30-50 meter dengan harga sekitar 100.000. Yang kedua, access point Totalink N300RT dengan harga sekitar 170.000. Dan macam jenis yang ketiga yaitu jarak menengah dengan menggunakan kabel fiber optik. Alat yang kita gunakan sebagai berikut. 1. Kabel fiber optik 50-100 meter dengan harga sekitar 150.000. Yang kedua, media converter Netlink HTB 3100B dengan harga sekitar 85.000. Dan yang ketiga, access point Totalink N300RT dengan harga sekitar 170.000. Jenis yang terakhir adalah jarak jauh atau wireless. Alat yang kita gunakan antara lain access point outdoor tenda 01 dengan harga sekitar 300.000. Yang kedua, tiang galvanis 6 meter dengan harga sekitar 200.000. Yang ketiga, kabel UTP 30-50 meter dengan harga sekitar 100.000. Dan yang keempat adalah access point Totalink N300RT dengan harga sekitar 170.000. Topik yang kedua yaitu topologi. Untuk topologi jarak dekat dan jarak menengah dapat kita lihat gambar topologi sebagai berikut. Dan untuk topologi jarak jauh dapat kita lihat gambar topologi sebagai berikut. Topik yang ketiga, harga paket atau harga pemasangan. Di sini kecepatan 2 Mbps, biaya per bulannya Rp80.000 dan biaya instalasinya Rp50.000. Yang kedua, kecepatan 5 Mbps dengan biaya per bulannya Rp150.000 dan biaya instalasinya Rp50.000. Ketiga, kecepatan 10 Mbps dengan biaya per bulannya Rp220.000 dan biaya instalasinya Rp50.000.
Jika menggunakan alat dari kita akan bertambah biaya menjadi 300.000, dan khusus wireless atau jarak jauh bertambah biaya 550.000. Topik yang keempat adalah gambar implementasi. Berikut di bawah ini akan ada beberapa gambar-gambar implementasi yang akan kami tampilkan. Ya, berikut ini adalah gambar-gambar implementasi manajemen RT RW-Net. Dan berikut ini juga ada gambar-gambar implementasi untuk kliennya. Juga yang terakhir ada gambar implementasi kabel konektor. Saya akan menjelaskan settingan pada router mikrotik yang akan digunakan untuk manajemen bandwidth. Pertama, saya akan membuat DHCP client supaya router mendapatkan akses internet. Ini mendapatkan IP 192.168.1.2. Setelah itu membuat firewall NAT supaya klien dapat mendapatkan akses internet. Pada tab general, chain yang akan digunakan adalah CRNAT, lalu out interface adalah server 1 atau server lainnya yang digunakan untuk akses dari internetnya. Lalu pada action kita pilih masquerade, lalu apply. Setelah itu saya akan membuat bridge yang berisi bridge home 2 Mbps dan 5 Mbps. Bridge home ini akan digunakan untuk wireless pada router mikrotik yang akan digunakan untuk pribadi, dengan bandwidthnya adalah sisa bandwidth yang tidak digunakan oleh klien. Untuk bandwidth 2 Mbps dan 5 Mbps ini adalah bandwidth yang akan digunakan untuk klien. Lalu untuk port ini WLAN untuk home, nanti dengan sisa bandwidth yang ada nanti akan digunakan untuk pribadi. Lalu Ether 2 dan 3 untuk klien dengan kecepatan 2 Mbps, dan Ether 4 dan 5 untuk kecepatan 5 Mbps. Lalu untuk IP address, saya akan membuat IP untuk pribadi atau untuk WLAN pada router dengan bridge home dengan IP 172.162.1/24. Lalu setelah ini dibuat, saya akan membuat DHCP server untuk interface atau bridge home supaya dari wireless tersebut dapat mendapatkan IP secara DHCP. Untuk IP dengan kecepatan 2 Mbps, saya akan buat IP 192.168.10.1. Lalu untuk 5 Mbps menggunakan IP 192.168.11.1. Setelah itu saya akan membuat queue untuk manajemen bandwidthnya. Ini hanya menggunakan simple queue. Yang pertama kita akan membuat queue untuk klien, misalnya ini klien pertama ya. Klien pertama menginginkan bandwidth 2 Mbps, dengan IP nya saya akan isikan 10.5.
Lalu untuk target download ini akan saya isi dengan bandwidth 2 Mbps atau 2048K, lalu play OK. Untuk sisa bandwidth ini akan saya berikan pada bridge home dengan kecepatan sisanya adalah 8 Mbps atau 8192K. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.